Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu daya dan energi. Daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk menyatakan daya yaitu joule per detik atau watt. Rumus daya ada dua, yaitu daya sama dengan energi dikali waktu atau daya sama dengan beda potensial listrik dikali dengan arus listrik yang mengalir. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Rumus energi ada dua, yaitu W sama dengan beda potensial listrik dikali dengan besar muatan yang dipindahkan atau kolom. Dan yang lainnya yaitu energi sama dengan beda potensial listrik dikali kuat arus listrik dikali waktu. Sekarang saya akan mencoba membuat rangkaian listrik tentang daya dan energi. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Di sini ada 3 lampu dengan 1 baterai. Nah, sekarang kita menggunakan voltmeter untuk menghitung tegangan yang mengalir. Di lampu pertama, di sini ada 3 volt, sedangkan di lampu kedua juga 3 volt dan di lampu ketiga juga 3 volt. Berarti semua tegangannya itu sama besar, yaitu 3 volt. Sekarang kita menggunakan ampere meter untuk menghitung kuat arus yang mengalir. Di lampu pertama 0,30 volt, lampu kedua 0,30 volt, dan lampu ketiga juga 0,30 volt. Berarti arusnya juga sama, yaitu 0,30 volt semua. Di sini kita perhatikan ada tanda merah, itu menunjukkan bahwa elektron yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita coba ubah jumlah hambatan yang mengalirnya, kita ubah masing-masing 8, 10, dan 12. Lampu pertama 0,30, lampu kedua 0,30, dan lampu ketiga juga 0,30. Sedangkan tegangannya itu 2,40 volt untuk lampu pertama, lampu kedua 3 volt, dan lampu ketiga itu 3,4 volt juga. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Rani sedang melakukan sebuah usaha sebesar 450 joule untuk memindahkan sebuah kursi selama 3 menit. Hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Rani untuk memindahkan kursi tersebut. Nah, diketahui W-nya sama dengan 450 joule, T-nya sama dengan 3 menit atau 180 second. Ditanyakan P, rumus P yaitu W per T. W-nya 450 dan T-nya 180. 450 dibagi 180 sama dengan 2,5 watt. Kenapa menggunakan satuan watt? Karena satuan dari daya itu adalah watt, berarti jawabannya 2,5 watt. Sekarang contoh soal energi. Terdapat sebuah lampu yang mempunyai hambatan yakni 7 ohm dan akan dialiri dengan arus listrik yang mempunyai 2 ampere yang memakan waktu selama 5 menit. Hitung berapakah tegangan energi listrik yang akan dihasilkan. Diketahui R-nya sama dengan 7 ohm, I sama dengan 2 ampere, dan T sama dengan 5 menit atau 300 second. Ditanyakan yaitu W, rumus dari W yaitu I sama dengan R dikali T.
Berarti 2 dikali 7 dikali 300 sama dengan 4200 kilojoule. Dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa daya merupakan ukuran laju transfer energi yang dihitung sebagai hasil perkalian antara arus listrik dan beda potensial atau tegangan dengan satuan daya adalah watt. Sementara energi adalah bahwa merupakan kapasitas untuk melakukan kerja. Dalam konteks listrik, energi dapat diukur sebagai hasil perkalian antara daya dan waktu. Satuan energi adalah joule atau kilowatt jam dalam konteks listrik. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah gaya listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Rumus hukum Kirchhoff yaitu, untuk Kirchhoff pertama, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan rumus hukum Kirchhoff kedua yaitu VAB sama dengan sigma IR ditambah sigma E, atau jumlah tegangan yang masuk harus sama dengan 0. Sekarang kita ke fungsi hukum Kirchhoff. Fungsi hukum Kirchhoff 1 adalah untuk menghitung besarnya arus yang terbagi. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan jika rangkaian yang didapati tidak sederhana, atau untuk menyederhanakan perhitungan arus pada rangkaian yang tidak bisa disederhanakan dengan kombinasi seri dan paralel. Penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita menggunakan rangkaian seri pada lampu di rumah. Lampu yang berada dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang daripada lampu yang berada jauh dari sumber listrik. Contoh soal hukum Kirchhoff 1. Diketahui besarnya arus listrik yang melalui I2 sama dengan 1 ampere, I1 sama dengan 3 ampere, I4 sama dengan 0,5 ampere. Maka berapakah besaran arus listrik yang melalui I3 dan I5? Diketahui rumus hukum Kirchhoff 1 yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I1 sama dengan I5, berarti I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. 1 ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3. I3 sama dengan 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Berarti jawabannya 1,5 ampere. Nah, di sini kita coba membuat rangkaian untuk hukum Kirchhoff 1. Di sini I1-nya yaitu lampu yang berada di tengah, I2-nya yang di sebelah kiri, dan I3 di sebelah kanan. Nah, kemudian kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. Nah, lampunya menyala semua, berarti ini menandakan bahwa rangkaian yang kita buat itu sudah benar. Nah, kemudian tanda panah merah ini menyatakan bahwa elektron yang mengalir ini searah dengan jarum jam. Kemudian kita ukur menggunakan voltmeter. Untuk I2 itu 6 volt. Kemudian tegangan di lampu pertama itu 12 volt.
Di lampu ketiga, volt, berarti 6 volt ditambah 6 volt sama dengan 12 volt. Berarti sudah sesuai dengan rumus, jumlah yang masuk sama dengan jumlah keluar, tapi itu untuk tegangan. Sekarang kita coba mengukur arus yang masuk menggunakan amperemeter. Di lampu kedua, arus yang mengalir itu 0,60 ampere, di lampu pertama 1,20 ampere, dan lampu ketiga 0,60 ampere. Berarti sudah betul 0,60 ampere ditambah 0,60 ampere sama dengan 1,20 ampere. Berarti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang kita beralih ke contoh soal hukum Kirchhoff 2. Sebuah rangkaian dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yakni 4 volt, 15 ohm, 4 volt, 5 ohm, 10 ohm, dan 2 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini sigma V ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma V berarti V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan sigma I berarti I baru dikali R, R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. 4 ditambah 2 ditambah 3 dikurang I dikali 15 tambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. 6 dikurang 30 I sama dengan 0. Kemudian kita balik, minus 30 I sama dengan 6. I sama dengan minus 6 dibagi minus 30 sama dengan 0,2. Sekarang saya akan mencoba membuat rangkaian listrik untuk hukum Kirchhoff 2. Di dalam teori hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah total tegangan harus sama dengan 0. Nah, di sini rangkaiannya sudah betul. Kemudian kita ukur menggunakan voltmeter untuk mengetahui tegangannya. Nah, tanda merahnya di sini menyatakan tentang elektron yang mengalir yang searah dengan jarum jam. Kemudian di lampu pertama itu minus 9 volt, di lampu kedua 9 volt, berarti yang masuk dan yang keluar itu sudah sama dengan 0. Minus 9 volt ditambah 9 volt sama dengan 0. Kemudian kita ukur arusnya 0,90 ampere untuk lampu pertama dan lampu kedua juga 0,90 ampere. Kemudian kita coba ukur setelah mengubah jumlah hambatannya. Kita pakai hambatan 9 ohm. Apakah tegangannya tetap sama? Untuk lampu pertama tegangannya tetap minus 9 volt. Sedangkan lampu kedua tetap 10 volt, berarti tidak berubah. Kemudian kita ukur arusnya. Untuk arus lampu pertama itu 1 ampere, sedangkan arus kedua juga 1 ampere. Jadi kesimpulannya adalah hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa total arus yang masuk ke dalam suatu simpul dalam rangkaian listrik sama dengan total arus yang keluar dari simpul tersebut. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah beda potensial atau tegangan dalam suatu lingkaran tertutup dalam rangkaian listrik adalah 0. Dengan kata lain, jumlah tegangan yang jatuh atau drop di setiap komponen dalam lingkaran tersebut
sama dengan jumlah tegangan yang diberikan oleh sumber listrik. You don't even